Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek ekologi hewan yang diampu oleh Bapak Roni Apriyadi MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ria Agustina dengan NIM 0310201038. Yang kedua itu ada Wanda Sapitri dengan NIM 0310202049. Yang ketiga ada Raja Siti Aisyah dengan NIM 0310203021. Dan yang terakhir ada Nur Sabira dengan NIM 0310201061. Proyek kali ini kami akan membahas tentang ikan baung atau yang biasa disebut dengan Hemibagrus nemurus. Mari kita bahas di next slide. Adapun materi yang dibahas seperti taksonomi ikan baung, daerah sebaran ikan baung, habitat ikan baung, populasi ikan baung, makanan ikan baung, konservasi ikan baung, serta integrasi ayat Al-Quran yang berhubung dengan perkembangbiakan ikan baung. Adapun materi pertama kita membahas tentang taksonomi ikan baung Hemibagrus nemurus. Yang pertama kita membahas taksonomi ikan baung. Adapun klasifikasi ikan baung meliputi kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelas Actinopterygii, subkelas Teleostae, ordo Siluriformes, famili Bagridae, genus Hemibagrus, spesies Hemibagrus nemurus. Adapun morfologi dari ikan baung. Ikan baung agak mirip dengan ikan lele, memiliki kepala yang memipih, agak datar dengan bagian tulang tengkorak yang kasar di atas kepala yang tak tertutupi kulit, dan sirip lemak yang berukuran sedang berada di belakang sirip punggung ataupun dorsal. Ikan baung memiliki tubuh licin, tanpa sisik di tubuhnya dan serupa dengan lundu ataupun patin. Baung memiliki 3 sirip yang berbisa atau disebut dengan patil, yakni pada sepasang sirip dadanya dan sebuah lagi berada di awal sirip punggungnya. Yang kedua, kita akan membahas daerah sebaran ikan baung Hemibagrus nemurus. Daerah sebaran ikan baung di Indonesia, baung banyak hidup di perairan Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di Asia Tenggara, baung merupakan ikan konsumsi yang sangat penting. Tekstur daging yang lembut, tebal, berwarna putih, tanpa duri halus, sehingga membuat ikan ini banyak digemari masyarakat. Berbagai masakan ikan baung yang terkenal enak diantaranya adalah pindang baung dari Sumatera Selatan dan baung asam pade dari Riau, serta ikan baung panggang dari Kalimantan. Selain itu, ikan baung juga bisa dijadikan ikan asap. Yang ketiga, kita membahas habitat ikan baung Hemibagrus nemurus. Habitat ikan baung. Ikan baung merupakan ikan asli yang mendiami perairan Indonesia. Ikan ini banyak hidup di air tawar. Daerah yang paling disukai adalah perairan tenang, bukan air yang deras. Karena itu, ikan baung banyak ditemukan di daerah rawa-rawa, danau-danau, waduk, dan perairan yang tenang lainnya. Ikan baung tergolong ikan pentoplagik, hidup di perairan tawar dan payau dengan kisaran pH 7-8,2 dan suhu 22 derajat sampai 25 derajat Celcius. Yang keempat, kita membahas populasi ikan baung. Populasi ikan baung. Ikan baung dikenal dengan banyak nama daerah seperti ikan duri, ikan baung, baun dari Malaysia, baun dari Banten, senggal dan singgah dari Sunda, tagih, tage, beong, rengki dari Jawa, niken, siken, tiken, bato, Kalimantan Tengah, dan lain-lainnya.
Baung adalah ikan air tawar yang dapat hidup di perairan di muara sungai sampai ke bagian hulu. Baung ditemukan sampai ke muara sungai di daerah pasang surut yang berair sedikit payau. Yang kelima, kita akan membahas makanan ikan baung. Makanan yang biasa dikonsumsi sama ikan baung. Secara alami, makanan ikan baung itu termasuk omnivora. Dapat dibedakan menjadi 5 macam golongan makanannya, yaitu makanan nabati, makanan hewani, makanan campuran nabati dan hewani seperti plankton serta detritus. Tetapi kebanyakan masyarakat mengetahui bahwa ikan baung ini merupakan karnivora. Karena ikan ini suka memakan ikan-ikan kecil dan juga hewan-hewan kecil di dalam air sungai. Topik ke-6, kita membahas konservasi ikan baung. Nah, konservasi ikan baung ini meliputi pemanfaatan ikan baung sebagai bahan pangan maupun bahan pencarian. Yang pertama, ikan baung dimanfaatkan sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki nilai gizi yang sangat tinggi bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, konservasi yang kedua, masyarakat membudidayakan ikan dan menernakkan baung sebagai komoditas pangan dikarenakan banyak peminatnya dan sumber protein yang baik bagi tubuh kita. Nah, topik yang ketujuh ataupun topik terakhir, kita akan membahas integrasi ayat Al-Quran pada ikan baung. Dari surah Al-Fatir ke-35 ayat 12 memiliki arti, dan tiada sama atau antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bisa bersyukur. Adapun tafsir ayat dari surah Al-Fatir tersebut, yaitu untuk memenuhi keperluan hidup manusia, Allah menciptakan lautan dengan beragam sumber dayanya, dan tidak sama antara dua lautan. Yang ini tawar, menyuburkan tanah, menumbuhkan tanam-tanaman, sangat segar dan sedap untuk diminum. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat secara bersungguh-sungguh mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, yakni mutiara dan marjan. Dan disinilah kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan kamu bersyukur atas limpahan rahmat tersebut. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.